muncul di telinga Mongol. Mau hitung-hitungankah kita? Kalau saudara Yesus, siapa yang ngomong ini? Ah, ini dari setan. Keluar, keluar, gue teriak-teriak. Mau hitung-hitungankah kita? Oh, aduh. Terus Tuhan ajarin Mongol, engkau mau diberkati bukan jumlahnya. Kau belajar Petrus menjala ikan. Petrus dengan Tuhan Yesus, Petrus lebih tahu cari ikan karena Yesus anak tukang kayu, Petrus 4 generasi nelayan. Tapi di saat mereka sedang ke tengah, Yesus ngomong ke Petrus, tebarkanlah jalamu. Petrus protes atau tidak? Protes. Dia bilang, kan itu dari tadi malam so kiri kanan gitu. Dia ngomong, kenapa dia ngomong? Karena dia tahu, gua yang tahu cari ikan, karena semalam kita kesini nggak ada ikan. Tetapi di Matius, Markus, Lukas ditulis begini, koma, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Jalannya penuh, saking banyaknya. Menurut the Lost in the Bible, 7 kali perahu bolak-balik ngambilin ikan yang ada di Petrus. Jadi ketaatan Petrus itulah yang membuat ia diberkati. Dan itu berlaku juga buat kita, teman-teman. Anda mau diberkati Tuhan, taat memberi perpuluhan. Tapi kamu kan agak berat. Berat karena dipikir. Anda tahu bagaimana caranya Mongol bisa menang dari perpuluhan? Setiap kali dapat saya langsung kasih, nggak gua kumpulin. Saya ngikutin gaya Esther. Esther setiap mendapatkan duit dari Ahasiaweros, langsung dia titip ke Mordekai, suruh bawa ke rumah Tuhan. Jadi bapak ibu yang hadir khususnya bapak-bapak, kalau Anda punya perpuluhan jangan ke ibu janda. Gatel namanya, bukan perpuluhan. Bawa ke gereja. Kenapa? Bawanya ke rumah Tuhan, karena rumah Tuhan lah yang mengelola perbendaharaan. Jadi semalam Mongol dibayar 70 juta. 7 jutanya langsung Mongol transfer sebelum perform. Karena 1 jam sebelum perform kita udah lunas, langsung Mongol transfer, gue masuk ya. Jadi nggak berasa berat. Kenapa? Karena masih ada 63. Tapi kalau kita kasihnya per bulan, duit gedenya udah nggak ada, tinggal duit perpuluhannya. Akhirnya nggak ngasih. Jadi teman-teman kalau mau diberkati Tuhan, nih kita hari ini meeting gitu, akhirnya deal, dapat 10 juta, 1 juta langsung kirim ke rekening gereja. Anda masih megang 9 juta, nggak merasa sakit. Coba kalau kita kumpul 9 jutanya udah habis, tinggal 1 juta. Akhirnya alasan bayar listrik, uang sekolah anak, harus bayar lab, segala macam. Itu mau ngelakukan sampai hari ini 11 tahun loh teman-teman. Dari 2011 sampai 2022 sekarang, saya tetap bertengger sebagai stand up komedian terbaik. Jadi kalau Anda mau jadi seorang artis, kalau imanmu kurang kuat, pasti kayak layangan putus. Oh, itu layangan putus itu ya, Netflix ya. Jadi kalau bicara hidup teman-teman, ya saya memang orang yang sangat tidak beruntung dulu ya teman-teman. Saya lahir dari keluarga yang kalau mau dibilang jauh dari Tuhan, enggak juga. Oma saya juga beragama Kristen dari dulu, bergereja juga rutin. Tetapi ya itu tadi teman-teman, gerejanya ya hanya sebatas sebagai sebuah rutinitas. Kalau pasca semua anggota keluarga harus pakai baju hitam-hitam ke gereja gitu ya. Dan diwajibkan nonton film Tuhan Yesus tiap malam pakai layar tancap. Karena saya hidup di kampung yang jauh dari kemewahan. Saya tidak di Manado kota tapi di Sangir. Di Sangirnya juga bukan di ibu kota kabupaten, jauh banget ke atas. Jadi kalau bilang hidup itu akan sukses, belum waktu itu. Saya lahir dari orang tua yang saya tidak kenal. Papa saya juga kabur, emak saya mati, meninggal ya. Sorry. Dia stand up komedian kadang-kadang suka keceplos, Pak. Jadi kalau dibilang Mongol gak pernah jorok, kayaknya ada deh. Karena stand up komedian kadang-kadang kalau udah bercanda ngelawak kadang-kadang over. Tetapi itulah prosesnya Mongol, teman-teman.
Jadi datang ke Jakarta saya masih ingat banget, niatnya adalah memang benar sekolah pendeta. Ada sepasang suami istri yang menyatakan siap mensponsori Mongol sekolah pendeta di Medan. Ini ingat ya, sekolahnya bukan di Jakarta, sekolahnya di Medan. Jadi Pak Pendeta George, Pak Brur Mutu, kalau mungkin Anda masih ingat-ingat tahun 2000-an ada pengkhotbah dari Malaysia yang suka khotbah di GBI Tiberias, waktu itu Tiberias masih GBI, ada namanya Pak Brur Mutu. Beliau meminta kepada keluarga tersebut untuk membawa Mongol untuk sekolah pendeta di Medan. Jadi transit Jakarta, saya masih ingat banget naik kapal Lambelu ya, di dek 2 ekonomi. Jadi kalau kapal terkebalik, nah kita yang paling pertama meninggal karena nggak bisa kabur ya kan. Jadi realisasi sekolah pendeta kita waktu itu Mongol masih tetap berpikir positif bahwa akan sekolah. Kenapa Mongol selalu berpikir positif sekolah? Karena saya tahu mereka siapa. Mereka punya uang banyak, mereka juga lumayan famous di daerah, terkenal banget di daerah. Jadi everything Mongol masih tetap positive thinking bahwa Mongol mau sekolah. Tahu-tahu 3 bulan nggak ada kabar. Dalam fase 3 bulan ini apa yang Mongol lakukan? Ya Mongol tinggal di rumah saudaranya mereka, dan ya Mongol bergereja waktu itu di gereja GBI Betani Kelapa Gading. Yang sebelahnya gereja GPDI Bethlehem yang di Kelapa Gading. Jalan kaki dari Tanjung Priuk. Bayangkan dari Tanjung Priuk Warakas ke Kelapa Gading jalan kaki. Orang tanya kenapa nggak pernah ngeluh? Nabi Musa aja 40 tahun, lagi itu cuman sejam. Dan disitulah namanya hidup ya. Orang kalau ada mobil gitu, ada angkot atau Kopaja, ya Blok M, enggak bang, ke Cawang. Cawang, enggak bang, Blok M. Padahal lagi jalan kaki, malu tuh ketahuan jalan kaki. Pura-pura aja lagi kalau ada mobil berhenti. Cawang bang, enggak, Blok M bang. Oh ya. Masih belakang bang. Oke, kita jalan lagi. Ada lagi, Blok M, enggak bang, Cawang. Ya, itu bohong putih ya. Ya bohong dalam kebaikan. Jadi saya boleh jujur, fase itu saya lewati dengan indah. Orang tanya kenapa nggak naik angkot? Duitnya mana? Saya dari Manado, jujur aja pamit kepada keluarga nggak ada yang ngasih duit. Pamit kepada gereja, saya dikasih apa? Doa. Itulah saya pernah ngomong di Densu kan, di podcast Densu. Saya butuh duit 300.000 buat bayar kos, datang ke gereja, gembalanya ngajak mari kita berdoa. Amin. Gembalanya bilang pokoknya tetap Pak Mongol harus ingat mujizat itu nyata. 3 kalimat utama yang disampaikan, dan kalimat terakhir jangan lupa kita akan bertemu lagi hari Minggu ya Pak Mongol ya. Tuhan Yesus memberkati. Pulang ke kosan ibunya manggil, mana hepengnya Mongol, mari kita berdoa opung. Ya jujur aja. Pendetanya masih ada sampai sekarang. Pendetanya waktu itu doain Mongol pakai cincin 4 karat, enggak potong, bijian coy. Tapi 300.000, mari kita berdoa. Saya ngomong di podcastnya Denny Sumargo, itulah yang membuat kenapa anak muda banyak gabung di gereja setan. Bukan karena memang dia target gereja setan, tidak, karena gereja tidak terlalu menerima anak muda untuk berkarya. Tapi hari ini beda ternyata GBI Bethlehem, muda semua loh. Yang tua pasti yang song leadernya ya, WL-nya kelihatan dari sisi umur ya, muka kurang terawat ya. Ya mungkin nggak glowing ya mungkin nggak pakai skincare kali ya skincare-nya bagus. Ada banyak sekarang skincare murah, nggak apa-apa, hasilnya ada tapi lehernya belang, nggak apa-apa. Ya jangan dipakai ya teman-teman. Jadi kalau bicara fase hidup, saya mundur dari Tuhan udah lama kalau pingin mundur. Orang tanya kenapa Mongol lu tetap memilih Kristus sebagai juru selamatmu? Kenapa nggak balik di gereja setan? Bukannya di gereja setan lebih enak? Ya benar teman-teman, di gereja setan itu lebih enak. Nggak ada satupun anggota gereja setan menghakimi saudaranya. Nggak ada teman-teman. Kami di gereja setan ada satu anggota yang kesusahan, kami bantu. Saya pernah ngomong di podcast, ada satu anggota nggak punya duit, kita yang tim leader inti akan ya udah lu punya berapa, gua 200, gua gope, gua skip, gua 1 juta, gua 2 juta, gua skip, gua cepet. Butuh berapa lu bro? Gua butuh 3 juta. Ya cuman 2.200.000 gimana? Ya udah, setidaknya 80% hidup orang itu aman coy.
Nah kita di gereja tidak. Mari kita berdoa. Kalau enggak kita berdoa, kadang dinasihati. Ingat, ini mungkin bagian dari taburan tuaianmu yang akan engkau tuai. Oh Tuhan Yesus, lebih pindah sablajo kalau begini. Jadi gereja kadang-kadang terlalu cepat menghakimi, khususnya jemaat. Coba gereja kalau pendeta jemaatnya pakai baby bands atau S350. Shalom. Gimana kabar ibu? Aduh, usaha aman kan? Ya saya tetap percaya pasti akan berdoa. Cepet banget. Coba naik bajai silakan. Disuruh di belakang bang. Ya kan? Yang cincin berlian di depan. Dikit-dikit angkat tangan. Kira nyembah mesti liai ampakaran. Jujur aja. Tapi apakah semua gereja seperti itu? Tentu tidak. Ada yang tidak seperti itu. Bahkan ada gereja yang sampai pakai celana pendek, sandal jepit juga diterima. Yang penting hatimu mencari Tuhan, bukan fisikmu yang datang. Kalau fisikmu udah rapi begini, cakep begini, nge-mall paling cocok. Karena orang rapi ke mall, satpamnya senyum. Coba sandal jepit dilihat atas bawah. Padahal menurut almarhum Bob Sadino, orang yang rapi ke mall cuman muter. Coba kalau rapi banget muter, kalau masuk toko nanya doang. Tapi coba yang sandal jepit belanja. Jadi teman-teman, apakah hidup kamu udah sempurna? No thank you. Tidak teman-teman, saya juga masih kadang-kadang suka emosi, suka marah-marah, tetapi bagaimana caranya bisa nggak keluar, kontrol diri. Itu namanya pengendalian diri kalau bahasa Alkitabnya. Berarti Mongol nggak pernah marah ya? Bukan nggak pernah, takut gua bibirnya bengkok. Karena udah 44 sayang. Sekarang stroke tidak mengenal umur 40, kadang 30 kalau dihantem nyeplok ala. Itu ya Mongol pernah stand up di acara gereja. Anak-anak muda dan semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, jangan malu melompat bagi Tuhan. Iya tuh. Kau yang berjatuh, seluruh semesta sujud. Ada yang menyembah. Agunlah kebaikanmu, mujizat teladannya. Tapi mintanya hidupnya diberkati. Coy, balancing system itu akan menjadi indah kalau dua-duanya balance. Sistem take and give itu harus dua-duanya. Jangan cuman kita doang yang minta, terus kita tidak memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Emang Tuhan minta apa? Tuhan kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Coy, Bapak di sorga ngana jo kita nih mau. Artinya lu aja gua nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau bicara duit, gua agak sedikit China, coy. Gua pasti milih agama mana yang paling murah dalam hal duit-duitan. Kristen setiap bulan 10%, sebelah 2,5% per tahun. Milih mana? Gereja tiap bulan, sebelah setahun sekali. Berapa persen? 2,5. Nggak ada duit ganti beras. Kalau gua pingin pindah gua. Tapi kan bukan seperti itu konsepnya. Apa yang Tuhan beri kepada kita udah lebih dari 10% loh. Lu kalau mau seperti Sakeus 50%, lu berani? Sakeus di jamaah Tuhan, dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, aku akan mengembalikan berapa persen? 50. 10 aja kita udah mumet, apalagi 50 bro. Jadi orang tanya, terus apa yang kamu mau lakukan? Ini nyantai aja sampai hari ini. Sampai hari ini saya terbukti, saya nggak pernah juara stand up. Karena saya jebolan dari Metro TV, bukan Kompas TV. Kompas itu stand up komedi Indonesia Suci. Indosiar punya Suca, stand up komedi Academy. Saya Metro TV, namanya stand up show.
Saya angkatan pertama Metro 2011. Saya, Soleh, Miun, Steni Agustaf, Iwel dengan Kang Isman. Kita berenam. Apakah gue memang dicita-citakan punya cita-cita jadi stand up? No, tidak pernah bercita-cita jadi stand up. Orang tanya kenapa Ngol? Saya membangun tembok. Saya nggak mau kenal orang. Kenapa Mongol nggak mau kenal orang? Karena saya hidupnya gagal, teman-teman. Saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Sekarang nggak jadi pendeta. Kenapa nggak pulang Manado Mongol? Malu. Karena udah didoain banyak orang mau jadi pendeta. Nanti kok sampai di Manado di bandara, Shalom, gembala sidang di mana? Ya ampun, sekolahnya jadi, terpaksa bertahan hidup di mana? Di Jakarta. Kerjaannya Mongol ini diklarifikasi Pak Gem ya. Saya pagi itu kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung. Pas mau belokan kanan Kebun Siri. Nah itu ada rumah makan Padang. Nah saya kerja di situ coy. Baru jam 4 sore pulang kerja, ngambil koran harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope sama Kompas. Jualannya di mana? Tugu Tani. Supaya laku apa yang mau lakukan? Jadi orang sumbing. Ini jujur aja, gue nggak ngejekin teman-teman sumbing, no. Tapi itu saya lakukan. Jadi jualan ngolan. Mau beli apa gue bacain gitu. Dia tutup pintu, gue bacain presiden no, menemu dengan presiden Unimu Malang, ya kan? Dan jujur, orangnya daripada dia ketawa takut dosa, dia beli. Itu strategi. Ya kan, tulus seperti merpati, tapi gue pakai ayat yang berbeda kalimatnya, tapi lihai seperti ular. Ya kan, sampai jam 6 sore, jam 6:10 balik lagi ke Sarina, ke jalan ke belakang namanya Jalan Sunda yang sekarang ada Bank Mandiri, sebelahnya ada gereja Katolik. Saya jualan di situ, bantu di Pecel Lele Heri. Jadi 3 kerjaan dalam satu hari. Di mana teman-teman Manadonya Mongol? Hilang. Semua tidak mau berteman dengan Mongol. Semua bilang bekeng malu doe. Kasihan Mongol. Pulang Manado Jo. Masa apa jual koran? Sekarang gue jadi artis. Mereka lah yang mengaku saudara. Kalau ketemu, aduh Mongol ini teman kita dulu loh, suka nongkrong bareng. Dalam hati, kapan? Kapan? Saya waktu itu bergereja di GBI Api Kemuliaannya almarhum Pak Alex Iranata di Menara Era. Saya bergereja di situ, semua orang Manado, kita duduk bareng-bareng, pindah mereka. Akhirnya saya nongkrong sama teman-teman orang Batak. Semua gengnya Mongol Batak, karena pulang gereja nongkrong lah kita di terminal ya kan. Cocok lah mukaku ya kan. Wah, menang Mongol, langsung pada ditanya marganya lah. Aduh, mohon maaf Bu, saya orang Manado, jadi saya nggak ada marga. Tapi nggak mungkin mukamu kayak bodat. Jadi Mongol lebih cocok muka Batak daripada Manadonya. Ya kan? Dan gue bersyukur 2009 saya bermarga Batak. Dibawa pulang lah ke Bonapasogit, ya kan? Pulanglah aku ke Tarutung, dikasihlah marganya. Enggak usah dikasih tahu nanti. Nanti ada yang undang ternyata bapak tua aku nggak dibayar akunya ya kan. Jangan dikasih tahu marganya karena pernah kejadian kasus itu. Kutunggu-tunggu mana hepengnya, jangan dong hepengnya ini, honornya mana? Kutanya sama sekretarisnya, mana? Sampein dong ke bapak, Mongol udah mau pulang. Iya, bentar ya bang. Bang, kata bapak, iya, makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Ku telepon Opung, aku di acara orang Batak belum dibayar. Opung nanya, kau tanyalah marganya, Mang. Mbak, marga yang punya acara apa? Oh, marganya ini bang. Opung, marganya ini. Nah, mula lamang itu bapak tuamu. Pulang Mongol, dan ada hepengnya karena bapak tuaku. Nggak mungkin aku minta daripada jadi maling kundang dua ya. Aduh, jadi teman-teman cocok lah aku sama orang Batak.
Orang Manado hilang semua, tapi di saat gua artis, semua ngaku temen Batamang dulu torang, bang. Itulah fungsi kita jadi anak Tuhan, harus jadi saksi kepada siapapun bahwa bersama Tuhan hidup gagal belum tentu, tapi prosesnya pasti sempurna, hasilnya pasti sempurna. Disantai aja bro.